Selamat malam pemirsa Dama TV yang di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Angki Arjanti dalam program acara Ngobrol Santai yang tayang tiap hari Senin dan juga hari Sabtu. Dan pemirsa, kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu adalah peran wilayah Mojopahit dan juga Kahuripan, ya. Dimana kita ketahui bahwa untuk menelusuri trah leluhur sebenarnya sudah memiliki wilayah-wilayah yang terbagi sebagai garis leluhur, dan tentunya itu menjadi wujud dalam bentuk silsilah, ya. Ada wilayah Mataram, ada juga wilayah Kahuripan, dan ada juga wilayah Majapahit. Nah pemirsa, di malam hari ini kita akan menghadirkan, dan memang sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah tim Dama TV, ya. Sudah ada Ibu Mari dan Bu Linda, ya, pada malam hari ini, yang merupakan koordinator wilayah 7 dan 3, ya, dari Patrap Senopati Kota Gede. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum. Kabar sehat ya Ibu sekalian, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini tadi datang dari rumah atau dari mana tadi? Ya, dari rumah jalan-jalan biar selalu bersilaturahmi. Oke. Mbak Linda. Ini Tidak putus kebetulan hubungan. kita ada di resto ya ini sekarang Ibu Linda, ya? Iya, kebetulan. Ini suasananya hangat, suasananya asri, keren. Pas kebetulan hujan lagi ya. Hujan rintik-rintik, ya. Cocok Oke. ngafe Oke. di tempatnya Mbak Linda. Oke, ini kebetulan juga restonya Ibu Linda, ya? Wah, gila, luar biasa sekali, ya. Oke, nama restonya apa ini? Seruput Seruput Jagongan. Jagongan yang kita berdiri dari Desember Oke, 2021. Oke, udah cukup lama juga. 2000 ya, berjalan 2 tahun ini gitu loh. Oke, kebetulan hujan-hujan begini, ya. Ini kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol santai seperti tema di malam hari ini, ya, ngobrol santai. Kita angkat tema peran wilayah Mojopahit dan Kahuripan ini, Bu, Iya, sekalian, betul. ya. Masih Monggo. berkaitan dengan tadi, ya, untuk Patrap Senopati Kota Gede tadi, ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya langsung nih, Bu, Iya. sekalian. Ini boleh, ya? Boleh. Oke. Nah, mengenai judulnya tadi saya angkat dan tim Dama TV angkat ini, bahwa memang tentunya ada beberapa pembagian wilayah dari Iya. Patrap Senopati, Iya, ya, ini, Bu, sekalian, ya, untuk melaksanakan misi dan visi di Patrap Senopati. Untuk berapa bagian? Ya. Kalau bagian Korwil sendiri memang seperti yang kita utarakan sebelumnya, Oke. pertemuan sebelumnya ada 9 9 wilayah, ya. Dan itu juga terbentuk koda-koda di seluruh Indonesia tentunya. Nah, untuk Kahuripan sendiri memang ada 3 wilayah, yaitu Bali, NTT, dan NTB. Dan saat ini masih perlu untuk menelusuri jejak trah Panembahan Senopati yang Oke. tersebar di 3 wilayah tersebut. Jadi memang harus ekstra sabar untuk ketemu kerabat yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya. Dan ini Bu Linda nih menjabat di Korwil. Kalau saya di Korwil Majapahit, Oh, jadi Majapahit, wilayahnya ke Jawa Timur. Semua Jawa Timur berarti ini, ya, Bu Linda, ya. Ya, ada 7 karesidenan dan 29 kabupaten. Itu di mana? Di mana aja itu, Bu? Surabaya, Madura dulu ya. Madura. Surabaya, Oke. Madiun, terus Kediri, terus ada Bojonegoro, Tulungagung, Ya. Trenggalek. Itu yang 7 karesidenan. Kenapa kita bagi ke karesidenan? Karena memang zaman Hindia Belanda itu untuk mempermudah komunikasi kita berkelompok. Setelah itu berdiri kemerdekaan kan, terus pecah menjadi kabupaten. Ini yang di 7 karesidenan ini Iya. sudah terbentuk kordanya. Kalau untuk terbentuk kodanya, alhamdulillah sudah. Tapi kalau untuk ke daerahnya lagi, 7 karesidenan kan ada daerahnya toh. Betul. Kayak Bojonegoro itu membawai Gresik, Lamongan, terus Jombang, Mojokerto. Itu masih ada Mojokerto, Gresik, sama Lamongan, gitu loh. Kalau untuk wilayah Surabaya yang berdiri. Kalau Mojokerto itu membawahi apa lagi? Nggak ada, itu Jadi udah ya- masuk karesidenannya Oke. Bojonegoro. Ya. Berarti masing-masing karesidenan sudah memiliki korda masing-masing. Alhamdulillah Gitu. sudah. Untuk kepala wilayahnya
sudah resmi terbentuk terkait? Pimpinan cabangnya baru yang terdaftar di Kasbangpol itu yang Bojonegoro. Yang Bojonegoro, oke. Nggih. Yang lainnya sedang Proses karena kita memang baru berdiri 30 Juli 2022. Oke. Jadi semua itu memang berproses dan kita itu bukan organisasi yang mengajak massa yang harus ayo sini gitu. Ini beda karena ini ada yang harus ditelusuri. Betul. Jadi agak rumit kayak Mbak Anti nyari alamatnya seseorang kan rumit gitu loh. Alamatnya palsu lagi. Aduh. Bu Linda, ya. Oke. Nah ini Bu untuk ini apa? Kan tadi sudah ada dari 7 karesidenan yang akhirnya sudah dipimpin oleh masing-masing koordinator daerah. Ya. Itu apakah dari ketujuh koordinator itu sudah memiliki seperti pelayan kancing begitu? Ada Yang dibahas beberapa, sebelumnya. terus ada yang memang masih mencari, Oke. istilahnya mencari jejak diri lah, istilahnya gitu dari mana. Ada juga yang tidak punya layang kekancingan pun bisa untuk bergabung sama kita, karena kita itu sangat istilahnya mengumpulkan, mengumpulkan siapa yang benar-benar mempunyai rasa naluri leluhur yang lebih kuat gitu loh. Saya sangat berterima kasih walaupun bukan tidak turun, tapi beliaunya itu peduli sama apa yang kita jalankan, karena Pak Trap Senopati itu tidak hanya menjalankan di bidang menelusuri jejak leluhur, tidak itu saja, tapi memberdayakan ekonomi juga untuk anggota-anggotanya. Seperti tadi Basar itu tadi ya, Pasar Senopati itu tadi ya. Nggih. Oke, nah ini kan tadi Ibu Linda bilang bahwa sudah ada beberapa yang sudah memiliki layang kancing. Itu beberapa itu di yang mana aja itu? Ada yang di Bojonegoro juga ada. Itu juga itu ya? wakil kalau ya wakil pimpinan cabang namanya Raden Susilo Indriatno. Susilo Itu. Indriatno. Oke. Terus ada lagi yang dari Surabaya kalau nggak salah itu. Surabaya itu kebanyakan dari Amangkurat Agung. Amangkurat Agung ya? Iya. Oke. Karena memang penyebarannya kan Sultan Agung dulu kan ke Jawa Timur, gitu loh. Yang selebihnya dalam proses begitu Ibu ya? Dalam proses mungkin pencarian, terus istilahnya mereka ingin tahu leluhurku yang mana, ini yang siapa, terus dari istri yang mana, gitu. ya berarti intinya ada 9 wilayah gitu ya, dan masing-masing dipimpin oleh koordinator daerah masing-masing gitu ya. Tadi yang udah terbentuk tadi yang di Bojonegoro tadi ya, yang udah memiliki udah masuk Kasbangpol. Oke. Jadi udah resmi istilahnya Kasbangpol. Karena kita tidak mau kan apa organisasi kita bergerak memang di sosial gitu loh. Untuk menjelaskan 9 koordinasi wilayah bisa dari Mbak Fitri dulu untuk menjelaskan 9 korwil. Ya, untuk korwil di Pak Trap Senopati itu ada 9 seperti yang sudah dijelaskan. Ada Mataram itu meliputi di wilayah Jawa Tengah. Kemudian Pajajaran itu di wilayah Jawa Barat. Kemudian Majapahit Jawa Timur, kemudian Sriwijaya itu daerah Jambi, Aceh itu di Sriwijaya. Jambi, Aceh. Terus Malaka itu wilayahnya di antara perbatasan kayak Batam itu loh Mbak. Batam, Malaysia itu. Batam, Malaysia. Terus Kutai Negara meliputi dari Kalimantan. Itu Kalimantannya ya Kalimantan Barat, Timur, Utara, ya kan wilayah Kalimantan juga luas itu. Terus Kahuripan sendiri saya meliputi Bali, NTT, NTB. Kemudian Goa meliputi wilayah Sulawesi.
Sumatera juga kayaknya ya goa ya Mbak. Kalau Goa itu Sulawesi Utara, Ambon, terus Iya. Kendari. Kendari masuk Goa ya. Masuk wilayah Sulawesi. Dan itu di sudah sana mulai, kalau yang di Goa juga apakah sudah mulai terbentuk kordanya? kalau korda belum, tapi kalau korwil sudah. Kebetulan korwilnya yang bernama Mas Arianto itu masih keturunan yang keenam dari Pangeran Diponegoro. Oke, keturunan ke-6 berarti. Dari keturunan keenam dari Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Tapi- Jadi kebanggaan tersendiri. Betul, masih ke-6 berarti ya. Deket Iya, ya. Iya, Oh, deket iya. banget. Terus ada dari mancanegara. Tempo hari sempat juga ada kegiatan live di Paris. Di Paris. Iya, Iya, jadi alhamdulillah mengenalkan. sampai luar negeri di Paris sudah mengenal Matrap Senopati. Kita bangga sekali karena selain di Indonesia, luar negeri juga sudah mulai diperkenalkan terah leluhur kita, ya. Tapi yang di luar negeri juga ada yang keturunan dari terah leluhur. Iya, iya, iya. Apa yang kira-kira Kebanyakan terdaftar? itu dari Suriname, Suriname. Iya. Dari terah mana kalau Suriname? itu? Solo. Solo. Saya kebetulan waktu mengurus wayang kekancingan itu ketemu dengan istilahnya keturunan dari Solo dan beliau dari Suriname. Ternyata eyang putrinya itu masih dari Solo, Dari kerajaan apa? Surakarta. Surakarta. Iya, Iya, kalau dari Solo itu Surakarta. Surakarta. Mm-mm. Terus dari Belanda juga ada, Surakarta. Mbak. Oke. Dulu itu keturunan mungkin dari Belanda zaman company ya. Ada yang menikah sama putri raja, gitu bisa. Itu juga seperti itu, mengurusnya juga cukup, mereka itu jauh-jauh dari Belanda, dari Suriname untuk mengurus jejak leluhurnya itu sangat-sangat istimewa buat Tapi saya. yang gitu loh. Suriname ini sudah kebanyakan sudah mengurus wayang kancing semua ya. Rata-rata memang beliau itu kan sangat-sangat menghargai leluhurnya. Jadi apapun itu, walaupun tidak ditinggali warisan, hanya selembar kertas pun itu sudah menunjukkan kebanggaan tersendiri. Luar biasa ya. Merupakan Bahkan ini yang bagian di luar negeri leluhur. masih ingat dengan Iya, bahkan di Amerika juga ya Mbak. Iya, Di betul. Amerika ada ya. terahnya dari mana yang di Amerika? Dari Broto Diningrat. Oke, berarti Iya. dari Dari itu eyangnya, eyang kakungnya itu pernah menjabat menjadi Bupati Trenggalek. oke. Iya. Dan beliaunya ada di wilayah Atlanta, bernama Bapak Edi. Di Atlanta, Amerika. Keren kan? Iya, Amerika, Keren. Suriname Iya, ada. Belanda ada. Dan ini masih mencari jejak leluhur. Pelan-pelan Masih terus dicari ya yang di luar negeri. Iya. Oke. mencari dan dicari gitu. Kita nggak akan mungkin mencari satu-satu, nggak, karena mereka akan datang sendiri nanti. Korwilnya yang di luar negeri siapa? Ibu siapa? Bernama Mbak Widya. Mbak Widya. Iya. Nama lengkapnya Raden Nganten Hendri Widya Liring Kenya. Oke. Agak sulit ya Mbak ya. Itu ada di dalam gelar itu Mbak, kita bicara gelar ya, ada Raden Nganten, ada Raden Ayu, ada Raden Tumenggung, ada Raden Ajeng. Itu memang beda-beda, Berarti ada 4 terah ya di bukan 4 terah, sorry, apa? itu gelar, gelarnya itu ada gelar. 4. Banyak Mbak, Banyak. Banyak, Kok bisa banyak. merangkap banyak gitu gimana? bukan ceritanya? merangkap ya, itu Gimana tuh? istilahnya kayak Raden Nganten itu sudah menikah, perempuan kayak Mbak Oke. Fitri, perempuan di atas 17 tahun itu dan sudah menikah itu bergelar Raden Nganten. Kalau Oke. di bawah 17 tahun itu masih Raden, Raden Roro, ya. gitu. Kalau piantun kakung laki-laki itu kalau udah dewasa Raden, kalau masih di bawah 17 tahun ke atas Raden Bagus. Oke.
Berarti tiap-tiap umur beda-beda. Beda-beda. Adatnya ya, Nanti Bu kalau Linda, ya. Mbak Anti menjabat jadi adipati itu beda, ada gelarnya lagi, ya. Terus di Madura juga kan? Iya, di Madura Mbak juga. Linda kan memang ada keturunan Keturunan dari Madura. Madura. Itu juga ada. Wah. Ada. Iya. Tapi ditahan dulu ya Bu Linda. Oh iya, Madura siap, ini ya. siap. Mau udah lewat ya? Iya. Langsung program bicara ngobras ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang kedua, dan kita masih membahas tentang peran wilayah Mojopahit dan juga Kahuripan. Namun nggak cuma dua itu aja ya, ada Mojopahit, Iya. Kahuripan, Ada Pajajaran, 9. dan itu ya. Itu emang berdasarkan wilayahnya masing-masing. Iya, gitu ya? betul. Jadi Indonesia itu kan kepulauan. Kepulauan yang memang waktu dulu penjajahan, istilahnya Belanda itu kan menujunya ke wilayah Jawa dan menyebarnya di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi Aceh juga ada wilayahnya kayak Sriwijaya tadi. Terus kerajaan di Kalimantan, Kutai Kertanegara kan ada. Kutai, iya. Dulu zaman SMA mungkin Mbak Anti jarang Iya, masuk kerajaan sekolah Kutai ya. Kertanegara ya. Sejarah jadi nggak Sejarah itu ya IPS. Oke. Nah, tadi ini dengar-dengar katanya Bu Linda keturunan dari Madura ya. betul. Apa nih Ya. berarti ini rahnya ini Bu? Istilahnya masih mencari kalau itu karena kan memang kalau bapak itu kan sudah meninggal dari saya umur 7 tahun. Jadi saya memang kepaten obor. Kalau orang Jawa bilang itu memang kepaten obor. Jadi kita itu saya itu pribadi masih mencari, dan ada sisi istilahnya dari Cakra Diningrat. Oh iya, Madura itu di sini. Dulu itu pelariannya raja-raja itu ada yang di Madura juga gitu loh, Mbak. Dari Raja mana aja? Istilahnya dari Panembahan. Oke, Ada Panembahan, Panembahan Manan kalau nggak salah itu. Istilahnya ada di sana itu pelarian dari Jawa ke Madura gitu. Itu waktu masih zaman penjajahan ya. Iya, rata-rata kan memang seperti itu, dan leluhur kita itu memang orangnya termasuk orang pilihan juga di pemerintahan. Kayak leluhurnya Mbak Fitri pernah menjabat di istilahnya pemerintahan Belanda waktu itu gitu loh. Sama juga yang saya juga sebagai Bupati Madiun gitu loh. Jadi alhamdulillah leluhur kita memang mempunyai jabatan-jabatan yang saat itu memang dipakai sama pemerintahan Belanda. Jadi itu memberikan apa ya, kekuasaan lebih kepada leluhur kita untuk membangun sesuatu. Berarti memang ketika itu memiliki jabatan yang disegani begitu ya. Iya, Betul. betul. Berarti ini kan Bu Linda lagi mencari nih Iya, rahnya dari itu apa bapak, ya, iya, dari bapak. dari berarti. bapak. Oh, oke. Kalau dari ibu sudah ketemu gitu loh, sama dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri bapaknya orang Bali, ibunya orang Jawa. Saya juga campuran. Baja ya, Baja Bali Jawa. Oke. Jadi harus ditempa dengan kuat, sekuat baja hatinya. Betul. Iya. Kalau ini Jawa Madura apa? Jawa Madura jamu. Jamu kan di Madura terkenal jamunya Mbak Linda. Oke. Iya. Pinter-pinter. Iya, betul, betul. Tradisional Madura top ya, top chair ramuan Madura. Pil yang cair gitu ya. Betul. Jamu ya. Oke. Ini berarti untuk proses penelusuran terahnya Bu Linda yang Madura ini udah sampai mana? Ya masih pencarian, Mbak. Carinya di mana nih Bu? Di Google. Enggak. Tapi Di mana Bu? Kalau istilahnya kalau memang ini kan ada step awalnya apa ini? oh gini. Nama-nama orang terkenal. Di tahun itu ya. Tahun-tahun itu. Kita oke. ngecek di data Belanda. Ada, Oke. Mbak. Berarti ada bukunya Arsipnya, sendiri ya? Oke. arsipnya itu memang ada gitu loh. Ada. Malah lebih lengkap di arsipnya Belanda, tapi kita tidak boleh meyakini apa yang tertulis di situ. Kita harus mencari sumber-sumber yang lain, dari sarean, ya kan, dari informasi dari orang tua kita, gitu. Karena yang tertulis di buku pun namanya itu manusia yang membuat ya, ada kesalahan cetak apa ada
Jadi kita nggak boleh meyakini, oh ini harus benar, ini gini, nggak bisa seperti itu. Harus fleksibel. Untuk mencari jejak itu memang harus fleksibel. Oke. Nah ini Bu, ngomong-ngomong soal kahuripan nih, karena Bu Iya. Linda dan Bu Made nih, untuk kahuripan sendiri ini meliputi wilayah mana aja ini? Iya, itu tadi juga sudah disebutkan, kahuripan meliputi wilayah Bali, NTT, dan NTB. Tadi ya, oke. Mm-mm. Itu masuk kahuripan berarti? Masuk kahuripan, jadi ada 3 wilayah tersebut. Dan karena kan memang berdekatan ya, wilayah tersebut termasuk Mataram, Lombok, ya kan, sama Bali kan budayanya juga hampir mirip. Budaya Lombok sama budaya Bali itu dari cara adat bajunya, terus gamelannya hampir mirip gitu. Kemiripannya dari apa ya, Mam? Dari tradisi baju. Jadi Pakaiannya, pakaian adat hampir mirip. Terus gamelannya juga mirip. Lombok, Mataram, Bali itu nggak beda jauh lah, gitu. Nah dari NTT juga ada kemiripan juga sih, terutama dari kain ya. Kain di Bali kan ada kain geringsing, terus terus dari batik itu Lombok, NTT, NTB itu ada ciri khas yang hampir mirip dari jenis model motif batiknya, gitu. Tenunnya Bali, NTT, NTB itu ada kemiripan ya. Dan hampir mirip ya? Hampir mirip. Mungkin dari segi apa itu motifnya atau apa Iya, itu? iya. Warnanya, Bahannya itu hampir mirip. Kan bahan tenunnya juga sama. Cuma ya karena mungkin dulunya wilayahnya dulu kan Bali juga dari Jawa juga. Dari kerajaan Majapahit juga gitu loh. Jadi kebudayaannya Jawa kan hampir mirip, kayak semacam sesajen. Betul. Itu kan mirip Bali banget ya. Di Bali pun juga seperti itu. sama, ya? Cuma cara pengucapan doanya bahasa Jawa sama bahasa Bali. Seperti mocopat. Mocopat di Bali itu ada. Juga ada, jadi ya? nembang bahasa Bali. Jadi modelnya seperti itu, cuma bahasanya Bali, tapi nadanya mirip sekali. Nada. Oke. Jadi kayak mocopat itu kan yang kemarin kita laksanakan ada meraih rekor muri dunia. Cepat 3 hari. Mocopat 3 hari ya. 96 jam saya dan Mbak Linda kebetulan alhamdulillah juga ikut. Mbak Linda juga. Iya, juga ikut di Berapa Pandan menit Rejo. tentang mocopatnya kemarin? Sekitar ya karena gantian banyak ya antara 15 sampai 30 menit. Terus nanti soalnya gantian orang, nanti kan ada yang istirahat, ada yang makan, itu nggak boleh berhenti Mbak, harus non-stop. Nah itu kan cara kita untuk melestarikan budaya mocopat. Itu nanti kan bisa diketahui anak cucu dari luar negeri juga, karena itu dunia loh, mendapatkan muri rekor dunia. Iya. Oke. Kemudian ini untuk pemangku wilayah nih, pemangku wilayah di kawasan ini apakah juga bersinergi dengan pemerintah sejauh ini? Iya, kan Kalau dari Kesbangpol, kalau dari pariwisata Majapahit ya. memang diarahkan untuk ke Kesbangpol, karena itu nanti kan kita tetap mendukung apapun dan pemerintah juga harus mendukung kita sebagai tidak turun dari leluhur yang memang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia ini untuk merdeka saat itu gitu loh. Jadi pemerintahan sekarang tidak boleh menutup akses untuk tidak turunnya gitu loh, tetap mendukung apapun yang kita istilahnya adakan, itu kita mesti perlu dukungan. Berarti emang sejauh ini sudah ada juga dukungan dari pemerintah atau gimana? Kalau dari pemerintah, kebetulan sarean yang saya yang di Madiun itu dijadikan sebagai cagar budaya. Oke, luar Itu biasa. pemerintah yang membiayai untuk kebersihannya, untuk perawatannya. Saya bersyukur sekali, leluhur saya mendapatkan perhatian dari pemerintah, itu saya sangat bersyukur. Ada leluhur kita yang tidak tersentuh dengan pemerintahan juga ada. Tapi sudah sempat ada komunikasi dengan
pemerintah? Belum, ini kita akan ajukan. Jadi Itu yang kita di wilayah mana itu Bu Linda? di wilayah Jawa Tengah, kebetulan beliau itu Kota mana? di daerah deket Bantul kalau nggak salah itu. Bantul. Iya, itu seorang ratu. Dia Banowati, istri dari Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrowati. Makamnya itu sangat-sangat sederhana. Tidak mencerminkan istilahnya sarean ratu gitu. Jadi itu yang harus saya perbaiki nantinya, kita semua sengkuyung bareng kita perbaiki gitu loh. Nah, yang di makamnya sekitar Bantul itu sudah ada komunikasi dengan pemerintah, sudah sejauh apa? Belum, ini masih pergerakan untuk mendata. Oke. Begitupun di Mbak Fitri, data-data sarean leluhur yang ada di Bali, NTT, NTB, semua masih kita data. Begitupun di Jawa Timur, yang sareannya leluhur, walaupun beliau bukan dari Mataram ya, istilahnya dari Panembahan Senopati, tapi sebelum Panembahan Senopati muncul, kan beliau juga ada leluhurnya toh, gitu. Itu tetap kita data semua dari Bojonegoro sampai nanti di Banyuwangi, itu kita data semua. Berarti sejauh ini untuk yang sudah terkumpul itu ada berapa data sarean ya? Yang sudah terkumpul istilahnya untuk pembenahan nanti untuk tiap korda itu saya menargetkan 2 sarean yang harus bukan dikelola, yang harus istilahnya dirawat secara rutin. Dan kalau bisa tiap korda itu mengajukan biaya perawatannya ke pemerintahan. Oke, berarti ini sedang proses tiap korda itu mereka lagi harus proses mendata dulu ya. Karena leluhur itu istilahnya pernah berjuang juga untuk pemegaran wilayah itu. Sama istilahnya kayak eyangnya Mbak Fitri waktu di Bali, otomatis daerah itu kan nggak mungkin muncul saat ini kan, pasti ada babat alasnya, bahasa Jawanya itu seperti itu. Oke. Ini nanti soal yang terkait dengan pengelolaan dan juga perawatan dari tiap sarean itu nanti dibahas dulu ya. Ada yang mau lewat itu sekalian ya. Oke, kita bersejenak tetap dalam program acara Ngopras Ngobrol Santai, jangan kemana-mana biasa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngopras Ngobrol Santai di segmen yang ketiga, dan kita masih membahas tentang peran wilayah Majapahit dan Kahuripan ya. Masih bersama dengan ibu-ibu cantik di sebelah kiri saya pemirsa, bersama dengan Bu Made dan Ibu Linda. Malam. Selamat malam. Sapa lagi nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Sehat selalu. Alhamdulillah malam hari ini ya. Oke. Tadi perbincangan kita sampai di sarean ya tadi ya Ibu Linda. Tadi Ibu Linda berkata bahwa masing-masing korda telah diberikan tugas untuk pengajuan ke pemerintah guna untuk perawatan sarean. Itu gimana itu? Karena memang kan istilahnya leluhur kita itu pernah berjasa waktu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Sebagai penghargaan, setidaknya pemerintah itu juga harus memperhatikan minimal untuk sarean sekitarnya, untuk kebersihannya, terus untuk penjaga sareannya gitu loh. Jadi kita kan harus benar-benar lebih aktif lagi untuk menelusuri leluhur yang memang berjasa dalam setiap daerahnya untuk membuka lahan. Itu kan memang dari leluhur. Gak mungkin lahan itu terjadi saat ini tiba-tiba ada rumah, ada pemukiman. Dan itu pun dulu zaman Belanda pun leluhur memperjuangkan apa yang menjadi hak setiap wilayah tersebut. Misalnya pembangunan pabrik gula, terus pembuatan rel kereta api dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itu memang sudah terpikirkan sama leluhur kita. Jadi saat ini kita menikmati terus tanpa ada rasa syukur, tanpa rasa berbalas budi sama leluhur kita.
beliau kan mintanya hanya didoakan toh, gitu loh. Jadi kita tuh berusaha tiap Korda itu mengadakan ratipan yang disampaikan sama Mbak Fitri tadi, membacakan Yasin, mengirim doa buat beliau, karena dari jasa-jasa beliau kita bisa menikmati sampai detik ini dengan segala kemudahan. Betul sekali. Kalau yang dari wilayahnya NTT, NTB Bali yang dari wilayah kekuasaannya Ibu Made ya, dari kekuasaan ya, mungkin yang memimpin sebagai Korwil gitu di daerah itu ya. Apakah sudah sempat mungkin koordinasi dengan Korda-Korda untuk mungkin ini masih gitu? mencari karena tempo hari kan sempat saya ikut nyekar ke leluhur ya. Memang ada, cuma kan harus mempunyai data yang konkret. Betul. Apakah benar itu? Jadi kan memang harus meneliti, menelaah secara betul, karena kan takutnya salah. Karena harus pelan-pelan ya, alon-alon, yang penting kelakon gitu. Yang penting kelakon terlaksana. Iya. Berarti udah mulai mencari data, udah sampai sejauh mana ini berarti Bu? Ya. Made? Ya, untuk keturunannya siapa itu di pesarian itu harus jelas gitu loh. Kalau saya nanti mengatakan sekarang, saya takutnya Belum salah. bisa. Takutnya salah. Banyak nama yang sama. Tapi untuk dari masing-masing daerah yang dari NTT NTB Bali, Iya. mungkin data yang banyak terkumpul yang di mana? Ya di Atau Bali pesarian? dong. Yang di Bali ya? Oke. Di Bali. Oke, lalu ada kendala nggak selama mungkin pencarian? Kendalanya itu karena saya Waktu. pribadi itu ya selain waktu, terus belum ada yang membantu saya untuk menelisik ke sana. Jadi saya sementara ini harus berjuang Single parent. sendiri, harus Single parent. harus mencari. Mungkin abis ini pemirsa Dharma TV lihat kan Mbak. Iya. Bismillah, Bismillah. Semoga ada yang bergabung di daerah Bali. Iya. Alhamdulillah. Dari Bali, saya dari Bali. Terus habis kita tayangan Dharma TV nih. Nah, alhamdulillah. Ya kalau yang pakai satelit, pakai parabola bisa loh menyaksikan Dharma TV di seluruh Indonesia. Iya, benar. Bahkan sekarang udah canggih. Ya toh, Dharma TV tayang juga, jadi tidak khawatir ketinggalan berita. Iya Berita kan? daerah dan budaya. Betul. Berarti ini hingga saat ini pun Bu Fitri ini masih mencari personil lagi untuk membantu Iya. dalam Iya, rangka untuk betul. mencari korwilnya, Iya. kemudian untuk Korda. Kordanya di masing-masing iya, wilayah iya itu, dan betul. Karena tidak mungkin asal sudah tunjuk sempat, ya. sudah sempat menawarkan mungkin ya Oh ada iya, teman dekat atau sudah siapa gitu. sudah menawarkan ke saudara, ke teman. Tapi ada sih teman, tapi ternyata ditelusur, ternyata dia juga masih keturunan yang sama ternyata. Iya. Jadi alhamdulillah, terus beliau bilang mau membantu saya untuk menelusur yang di Bali. Kebetulan di Bali juga punya potensi, dia di sana juga memegang kendali lah di wilayah di Bali sana. Jadi paling tidak beliaunya nanti bisa saya saya untuk minta tolong untuk menelusur lebih jauh lagi. Iya, alhamdulillah. Berarti yang di Bali udah ada yang kiranya ada orang kepercayaan lah. Iya, Kalau yang di iya. NTB ini gimana? Ya, ini kemarin saya kebetulan juga sudah ada teman yang di DPR Oke. dengan Bupati NTT NTB, kebetulan alhamdulillah saya Masih sudah ada rekan kontaknya, kebetulan ya? Oke, ya alhamdulillah, dan saya juga sudah sempat di WA untuk menyampaikan visi misi Patra Pandeman Senopati untuk memperkenalkan, sudah saya jalankan. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana respon dari? Alhamdulillah baik, dan beliau juga mau membantu, dan saya ditunggu kedatangannya ke sana. Tapi nanti habisnya cuti nanti ya. Nah itu, jadi masih menunggu cuti. Oke, nanti ditunggu ya. Ya. Ini berarti ya. Oke, nah ini tadi udah berarti udah banyak mengetahui ini silsilah dari Iya. masing-masing wilayah ini ya. Nah tadi saya mau kembali ke Bu Linda nih, Bu Linda. Berarti untuk yang di wilayah mana, Korda mana aja yang udah berjalan untuk mungkin pengajuan ke pemerintah untuk
pembersihan, perawatan gitu? Kalau perawatan itu di Surabaya sudah. Surabaya sudah berjalan? Berapa lama tuh, mulai kapan itu? Belum berapa lama juga. Oh, oke, Maksudnya oke. itu proses mendata sudah, Iya. ya kan? Setelah mendata, mereka itu menelusuri mana yang urgent banget dibetulkan, gitu loh. Karena memang semua itu kan butuh dana. Iya. Kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintahan, kita juga akan kewalahan, gitu loh. Dan itu harus ada kerjasama dari pemerintahan dan kerjasama dari terdak turun leluhur tersebut untuk merawat sarean-sarean yang memang terbengkalai, gitu loh. Padahal beliau itu sangat berjasa untuk negara kita. Betul. Lalu untuk korda-korda yang lain di Dari kota-kota lain Bojonegoro, Bojonegoro itu sudah berjalan. sudah berjalan. Terus Mulai bulan berapa itu dari dari bulan Oktober setelah saya lantik itu yang Bojonegoro ya? kalau Mas Karebet itu Karebet cepet. iya, kalau Mas Karebet itu orangnya sat-sat Iya, gitu sat-sat, loh. wat-wat gitu ya. Memang kan leluhurnya beliau Ya. sudah Islam mendidik beliau seperti itu, gitu loh. Jadi saat dia masuk di Patrap otomatis sudah menjadi perilaku dia sehari-hari jadinya, gitu loh. Udah kebiasaan gitu. Kalau yang lain masih kita terapkan, gitu loh, Mbak. Berarti yang benar-benar telah berjalan Bojonegoro ya, Bu? Bojonegoro sampai Gresik, sampai Lamongan, Mas Karebet itu menjajah semuanya. Kalau yang di Bojonegoro ini ada berapa pesarian menurut informasinya? Kalau di Pesarean sekitar 21 sarean. 21. Ya, tapi itu terpisah ya, Mbak ya. Oke. Terpisah karena dari bupati-bupati itu kan itu kan ada terdak turunnya juga, gitu loh. Ada 21 sarean leluhur yang memang kebanyakan menjabat menjadi bupati, gitu loh. Jadi enak kita kalau menyampaikan ke pemerintahan itu enak, gitu loh. Ini loh bupati yang pertama kali di sini, kenapa kok diabaikan sareannya? Jadi kita itu berusaha menggugah pemerintah itu lewat itu, gitu loh. Ya memang kita tidak turun peduli, memang peduli. Tapi istilahnya secara pembiayaan pemerintah kan lebih banyak. Untuk pembiayaan ke sana mungkin Mbak Fitri yang dinas di istilahnya pemerintah kota lebih paham dana-dana mana yang memang diperuntukkan untuk sarean, gitu loh. Mungkin Mbak Fitri lebih paham. Kalau saya kan tidak hidup di pemerintahan, hidup di wirausaha. Oke. Kemudian ini Bu, kita mau bahas soal brandingnya Patrap Senopati. Iya. Untuk terkait brandingnya Patrap Senopati ini sendiri kepada masyarakat tentunya ya. Ini tentunya agar masyarakat mengenal kehadiran Patrap Senopati sendiri. Ini gimana? Apakah ada branding kah di tiap-tiap wilayah? Dari Korda. Korda, Korwil gitu. Iya, dari Korda, karena memang istilahnya Korda itu harus mempunyai brandnya sendiri apa dan gerakan apa yang akan diterjunkan. Misalnya Januari ini Bojonegoro mengadakan istilahnya merangkul anak-anak pang. Mbak Anti istilahnya pernah mengenal anak-anak pang yang ada di jalanan itu akan ditampung di dalam istilahnya organisasi Patrap Senopati yang ada di cabang Bojonegoro untuk dibina anak-anak pang. Ini cabangnya Mas Karebet, iya. Lagi ini lagi ya. Soalnya beliau memang ini lebih aktif, gitu loh. Ini gimana nih maksudnya programnya Mas Karebet ini mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak pang ini untuk dididik, dibina, untuk dididik menjadi wirausaha. Tapi terus untuk lapangan kerjanya juga kan nggak selamanya. Istilahnya kita itu kan juga kasihan melihat anak-anak jalanan itu kan mereka itu juga berhak untuk hidup yang istilahnya sama dengan kita, istilahnya lebih layak gitu. Apa salahnya kita yang punya rezeki lebih bisa untuk istilahnya memberikan donasi untuk anak-anak yang jalanan itu tadi untuk dibina menjadi wirausaha, dibukakan lapangan pekerjaan. Seperti itu yang kita harapkan dari cabang Bojonegoro. Oke. Ini
ternyata program dari apa itu Kordanya Bojonegoro Mas Karepet ini cukup menarik dan banyak Alhamdulillah. ternyata yang mungkin yang ada di pikirannya Mas Karepet banyak ini ya program ini gitu. Kalau Mas Karepet kan beliaunya itu memang menjajah ya, menjajah dan orangnya itu sangat loyalnya itu banget gitu loh, secara waktu, terus secara istilahnya ilmu, pandai sekali, berilmu agamanya itu pinter-pinter. Jadi saya itu alhamdulillah didampingi dengan korda-korda yang Mbak Anti mungkin akan istilahnya kaget ya. 33 korda yang akan terbentuk rata-rata laki-laki. Korwilnya perempuan. Iya. Jadi manggilnya macam-macam. Perempuan berarti. Oke. Oke, ditahan dulu ini Bu Lida dan Bu Made ya. Iya. Mau dari lewat ya. Iya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan program Ngopras, Ngobrol Santai di segmen terakhir ya. Masih bersama dengan Ibu Made dan juga Ibu Linda ya. Masih semangat Ibu sekalian? Iya, Semangat dong. semangat. Bentar lagi penutupan kita makan bersama ya. Bu, Oh ya. iya. Udah lapar ya. Oke, kita malam hari ini masih tetap dalam suasana hangat-hangat dingin ya, suasana Iya. hujan rintik-rintik ya di kawasan wilayah Jetis, Sendal, Kabupaten Malang ya. Ini di kafe apa tadi ini Bu Linda? Seruput jagongan. Seruput Jagongan. Bukan kafe resto ya? Resto. Seruput. Resto Iya. Seruput Jagongan, monggo Pinara. Ini sudah berapa lama nih restonya? Dari Desember 2020 kita soft opening dan grand openingnya itu Januari 2021. Konsepnya unik ya, kayak Budaya. kembali ke alam gitu ya. Kembali ke Budaya, alam. budaya. Oke. Kotanya juga strategis, dekat dengan Kampus. wisata Sengkaling, Betul. dekat dengan kampus Universitas. Jadi memang kalau mahasiswa-mahasiswi cocok ya nongkrong Harganya di juga sini, terjangkau. harga terjangkau. Bukanya biasanya mulai jam berapa Bu Linda? Kita bukanya mulai jam 8 8 malam. sampai jam 8 malam. Oke. Ini rekomendasi buat pemirsa dan TV yang di rumah ya. Mungkin Iya. mau ngajak keluarga, teman atau siapapun boleh ya ke kafe. Jagongan di sini. Resto Seruput ya. Jagongan. Jagongan. Oke. Sambil tukaran. Tapi tukaran. apa? Tukar pikiran. Betul. Ngopi, Oh, ngolah iya. pikiran. Tukaran, ngolah pikiran, Tukar apalagi pikiran. bahas soal batrap simpati. Iya, Asik lagi alhamdulillah. Bu, ya. Jadi tukaran itu bukan yang negatif, tapi tukar pikiran Tukar yang pikiran. positif. Iya. Oke. Tuh. Tadi sampai mana tadi Bu Linda? Ayo. Dari ini Surabaya kan tadi kan istilahnya untuk pendataan sudah. Tapi kalau untuk terjun progresnya untuk perawatan kita masih mencari donasi-donasi. Kalau menurut informasinya Kordanya Surabaya pendataannya sudah Korda sampai sejauh- Surabaya bernama Mas Ruri. Mas Ruri ya. Ya. Mas Ruri. Mas Ruri itu aslinya Informasi. Kebumen. Oke. Dan alhamdulillah Surabaya sudah ada 12 anggota. Iya. Itu menurut saya itu sudah banyak banget Itu Mas Ruri sendiri yang merekrut. Enggak, ya dari Facebook. Dari Facebook. Kita memang selama ini hanya Bermain di Facebook aja. Kan kayak melakukan tadi tuh LDR kan? Iya, melakukan LDR. apa ya komunikasi secara online itu kan lebih mudah. Untuk saat ini kan memang semuanya serba online. Betul. Jadi Mas Ruri ini kebetulan beliau itu dari keturunan Arum Binang, dari Kebumen dan berdomisili di Surabaya. Dan Mas Ruri sudah istilahnya mengerjakan apapun yang saya sampaikan untuk mendata sarean-sarean yang ada di Surabaya Timur, Barat, Selatan, Utara. Itu harus datanya itu harus benar-benar konkret, namanya juga kalau memang namanya hilang itu bisa dicari di juru kuncinya, mungkin apa yang minimal banget untuk perawatan itu ya untuk membersihkan itu aja. Kalau menurut data dari Mas Ruri sendiri yang wilayahnya yang timur, barat, utara, selatan ini
ada berapa pesantren yang istilahnya masih dalam pendataan ini ada 6 yang sudah istilahnya kita akan terjun gitu loh, 6 sarean. itu Surabaya bagian mana? Campur Mbak, ada Surabaya Timur yang daerah Wiyung, ada yang di Perak itu juga ada. Oke, di Perak juga ada ya? Iya, di Sidoarjo juga ada. Jadi memang leluhur kita itu amazing sekali, tersebar. Iya. Oke. Alhamdulillah. Berarti ini kan sudah mendapatkan 12 anggota yang berasal dari online. Iya, online. Kalau misalnya itu ada anggota yang mungkin daftar, itu biasanya langsung inbox chat di Facebook atau gimana? Kalau di Facebook, cerita dari para korda ini, gimana ceritanya? dari para anggota yang masuk ya, itu dari Facebook. Di Facebook itu ada nomor WA saya, nanti bisa klik di situ langsung masuk gabung di WA nomor WA saya itu tadi, dan itu tidak langsung saya masukkan ke grup besar, tidak. Istilahnya saya BAP dulu. BAP mau ketik mana? Kalau BAP itu mesti saya telusuri dulu, tidak langsung saya masukkan ke. Tanyain apa aja itu? Istilahnya dari mana, eyangnya, terus buyutnya siapa, terahnya itu dari bapak apa dari ibu, gitu. Terus masnya, tujuan masnya ini masuk ke Patrap itu apa, terus istilahnya apa yang diharapkan dari Patrap ini untuk masnya, kan semua itu ada tag and give-nya toh Mbak. Berarti itu pertanyaan-pertanyaannya disampaikan lewat pesan WhatsApp semua ya? Iya, kadang kalau misalnya beliaunya penasaran sama korwilnya, telepon gitu. Tapi kan kita sebagai duta dari Patrap Senopati memang harus memberikan informasi yang tidak terlalu jelimet lah, yang mudah dimengerti dulu gitu loh. Yang penting itu tadi, tujuan dia masuk ke Patrap itu apa, itu yang saya tekankan itu di situ. Kebanyakan mereka jawabnya tujuannya apa? Tujuannya kalau Mbak Fitri mungkin pernah seperti itu. Biasanya para anggota Ada. Ya, tujuannya ya rata-rata mesti mencari tedak turun leluhur ya. Oke. Jadi untuk menyambung silaturahmi, Rata-rata biar nggak terputus aja. Memang kadang-kadang kita ngobrol kayak kemarin saya di Pemkot Batu kebetulan, itu namanya Mas Daru. Ternyata ngobrol-ngobrol nyambung. Ternyata dia juga ada tedak turun dari Panembahan Senopati juga. Gitu. Terus dari tetangga di perumahan Sri Kandi ngobrol-ngobrol loh, ternyata masih ada. Nah itu kan nanti kita tetangga satu komplek ada ya. mepet rumah Ya, mepet rumahnya iya. Iya ada dekat rumah lah. Oke. Itu ngobrol-ngobrol, oh ternyata kok masih ada gitu. Nanti kan perlu ditelusuri dari mananya. Nanti minta tolong Bunda Lindanya. Terus, iya. berarti itu yang tetangganya Bu Fitri itu langsung jadi anggota sekarang? Belum, masih proses. Masih kan orang itu nggak semudah itu terus ya udah aku ikut gitu. Soalnya ini bukan parpol. Ya, jadi kita paguyuban Trah Panembahan Senopati ini memang bukan organisasi partai politik, bukan. Jadi akhirnya kita itu menujunya itu ke arah itu tadi, harus hati-hati lantiti itu tadi. Karena kan membawa nama besar leluhur kita gitu. Itu sangat menjadi apa ya, bukan beban sebenarnya, itu memang harus kita jaga. Jadi kalau leluhur kita itu istilahnya meninggalkan nama baik, harus kita jaga. Kalau leluhur kita itu mempunyai kesalahan, kita doakan apapun itu, istilahnya kita harus bisa legowo itu semua Mbak, karena memang leluhur itu kan istilahnya bukan kita mendewakan leluhur ya, enggak gitu loh. Kita harus benar-benar menghargai apa yang sudah beliau wariskan sama kita, walaupun itu tidak uang, istilah materi, uang apa. Jadi ada sedikit kata-kata yang memang, jika leluhurmu itu mempunyai nama baik, jagalah. Jika leluhurmu mempunyai nama buruk, bersihkan nama leluhurmu itu sampai bersih. Dan jika leluhurmu tidak tercatat baik dan tidak ada dalam catatan sejarah, kita berhak dong mencatatkan diri dalam sejarah dengan karya-karya kita. Itu luar biasa sekali. Nah, ini
sekarang saya mau beralih ke pertanyaan soal kendala nih. Nah, Bu iya. Fitri dan Bu Iya. Linda ya. Terus ketika mendapatkan mungkin sambutan seperti itu dari masyarakat, ketika itu apa yang Bu Made lakukan Ya dan itu sampaikan? tetap saja saya tetap hanya menyampaikan ini memang kita hanya memberikan informasi kalau memang ada yang berkenan bergabung dan memang sangat tulus ikhlas karena ini kan kita dalam mencari kerabat. Betul. Mencari kerabat itu kita juga tidak membatasi diri harus keturunan raja, harus keturunan keraton, enggak, siapapun yang mau bergabung monggo. yang memang Ya, ikut melestarikan budaya leluhur. Gitu. Kemudian Ya. ada lagi kendalanya selain itu? Kendalanya mungkin dari Bu Linda? Kayak sejauh ini sih kendalanya kita nikmati saja deh. Kendalanya dinikmati aja ya? Iya, nikmatin aja. Oke, sekarang nanti mau bertanya soal pencapaian. Kira-kira pencapaian apa yang ingin dicapai dari Patrap Senopati sendiri? Monggo nih Ibu. Iya. Kalau dari saya, dari Korwil Majapahit, pencapaiannya itu sangat, nanti berharap itu Patrap Senopati itu menjadi satu-satunya Tedak Turun yang memang bisa diberi amanah yang baik, dan kita itu berusaha untuk meneruskan dan melestarikan dari Tedak Turun yang sudah ada saat ini. Jangan sampai punah apapun itu, tetap kita pupuk. Dan saya berharap ada sekolah Jawa di Indonesia. Itu yang saya harapkan. Karena sekolah internasional sudah banyak sekarang. Sekolah Jawa kan enggak ada. Iya, belum ada. Pakai jari, pakai ini. Kalau Sanggulan mungkin enggak ya. Enggak berangkat sekolah nanti kalau Sanggulan. Jadi kayak pakai baju daerah gitu. Saya kepingin lihat seperti itu gitu loh. Nanti mungkin dari Ibu Ya, Made. kalau saya juga seperti itu biar Terah Panembahan Senopati tetap lestari, anak cucu kita tidak kepaten obor, itu yang diharapkan karena kan manusia itu kan memang turun temurun, jadi mewariskan hal yang baik. Jadi kita bangga menjadi Tedak Turunnya Terah Panembahan Senopati, memperkenalkan pada anak cucu kita agar mereka juga mengerti bahwa leluhur kita bukan orang sembarangan, leluhur kita orang yang patut dibanggakan. Oke, Mungkin terima seperti kasih atas pesan-kesan terakhirnya untuk Bu Linda dan juga Bu Made. Iya. Nanti hati-hati di jalan Bu ya. Ini Iya, terima tidak kasih. terasa juga ya, Ya, kita di terima penghujung kasih. acara ini Ibu sekalian ya, dan pemirsa. Demikian perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Anggi dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.